Alright? Nah, sebelum itu mau perkenalkan diri dulu ya. Saya Michael, asli dari Malaysia. Ini kayak ada Eli, saya belum kenal ya. Halo Eli. Ya, halo. Pagi. Eli. Ya, jadi saya aslinya dari Malaysia. Sudah di Indonesia sejak tahun 2000 ya. Jadi kalian bisa hitung sendiri ya, udah berapa lama saya di sini. Alright. Dulunya memang WNA, tapi sekarang sudah WNI. Nah, sebelum itu mungkin semua tanya, loh, kok ada orang Malaysia datang ke Indonesia? Ya. Kalau dari logat cara saya berbicara, kayaknya udah tidak ada, atau bukan tidak ada, udah seperti orang Indonesia asli ya, benar ya? Benar kan Bu Syafar? Iya kok, Indonesia tulen. Betul ya. Ya, tapi kadang-kadang kalau yang kenal saya memang masih ada beberapa kata ya dari Malaysia yang sering masih keluar lah. Ya, karena itu dari kecil ya tidak bisa dihilangkan begitu aja. Nah, saya datang sini karena saya lihat ada peluang. Saya lihat itu peluang. Nah, apakah kalian tuh bisa lihat peluang? Mungkin saya share sedikit tentang diri saya ya. Saya tahu tentang bisnis asuransi ini saat saya umur 17 tahun. Oke? Jadi saya 17 tahun selesai SMA. Kalau di Malaysia itu SMA-nya kan zaman dulu masih ujiannya manual ya. Setelah selesai ujian akhir, kita kalau mau tahu hasilnya itu tunggu sekitar 6 bulan. Oke? Tunggu sekitar 6 bulan. Jadi cukup lama ya, cukup lama. Nah, dari situ biasanya anak-anak kerjakan apa? Yang kaya-kaya ya holiday lah ya, keluar negeri gitu-gitu yang kaya ya. Tapi ya mungkin orang-orang sekeliling saya biasanya rata-rata di middle class. Okay? Jadi apa yang terjadi sama kita? Ya, kita itu ya kerja. Kita kerja. Kerjanya apa? Ya, ada yang jadi SPG sama SPB, tahu ya? Ya, yang jadi jualan baju atau gitu-gitu di apa namanya? Apa ya, maksudnya aku lupa ya namanya apa ya, yang jualan baju di mall gitu ya, tahu ya? Nah, yang gituan. Oke. Jadi itu bisa ini kerjakan begitu. Ada yang jadi waiter atau waitress, pelayan di restoran atau di hotel. Biasanya hotel sih, karena bayarannya lebih tinggi. Ya, dan itu kerjanya setiap hari. Kalau ada function Sabtu Minggu baru kerja. Kalau biasa nggak kerja gitu loh. Nah, tapi ya cut the story, saya ya nggak cocok di situ. Oke? Nggak cocok di situ. Ya, jadi akhirnya cici saya bilang kalau kamu di mall nanti orang nggak bisa lewat gitu kan, udah gangnya sempit gitu kan. Oh ya benar juga ya. Tahan lah di pagi sampai malam gitu ya. Kedua kalau pakai ke hotel ya, dia tanya, seragamnya ada nggak yang muat? Oh ya benar juga ya, itu juga repot juga ya. Jadi saya kan agak besar ya badannya ya, jadi nggak usah lah, nanti repot juga. Saya kerja kantoran aja. Nah di situ saya apply kerja, masuk ke satu perusahaan asuransi, namanya MBA Life. Nah disitulah kisahnya mulai. Saya gajinya 450 ringgit sebulan. Oke, di zaman itu ya anggaplah 450.000. Sebenarnya nggak ada segitu sih, ya. Habis dipotong-potong itu nggak ada segitu. Ya, aku itulah, ya 300-an gitu. Yang lucu orang, ya, saya belum pernah ketemu, tapi saya tahu data dia, saya tahu nama dia, karena saya pegang accounts, life insurance accounts. Ya, orang yang bayar komisi agen, itu kerja saya. Oke, itu kerja bagian saya. Nah, apa yang terjadi adalah saya bayar orang ini punya komisi, ya banyak, ya banyak sekali, ya sampai bos saya aja nggak ini harus lewat direksi untuk bayar. Nah, tapi saya masih ingat saya itu lagi Desember punya closing, jadi banyak omsetnya, jadi Januari ya bayarnya Januari ya. Saya punya bos itu bilang, halo Mr. Wong, ini direksi lagi keluar negeri. Oh ya bagus lah jalan-jalan ya. Ada masalah apa Tony? Ya bos saya namanya Tony kan. Dia bilang, saya nggak bisa keluarin komisi bapak karena batas limit saya, kuasa saya hanya 50.000 ringgit saat itu ya.
Jadi sisanya harus tunggu direksi balik dulu. Jadi ada berapa saya nggak tahu. Saya tahunya hanya bos saya bisa keluarin 50.000. Tahu nggak orang itu jawab apa? Si Mr. Wong ini jawabnya, aduh, Tony, don't worry. Ya, OR saya, overriding saya 2 tahun yang lalu aja belum sempat saya sentuh. Oke, keren ya. Jadi kasarnya adalah orang ini dapat duitnya melebihi dia punya kebutuhan. Oke, melebihi dia punya kebutuhan. Ya, bisa nggak kita begitu? Bisa, pasti bisa. Ya, dan saya lihat lagi, saya gaji 450. Ya, Anda boleh pikirkan ya, saya gaji 450. Mana saya punya iPad ya? Atau mungkin saya gambarkan ya di iPad saya ya. Saya login dulu ya, iPad saya. Oke, saya login dulu iPad saya. Bentar ya. Recording in progress. Bisa ya. Nah, saya sharing sedikit nih. Saya punya share screen whiteboard. Ya. Keluar pen saya. Nah, jadi saya punya income saat itu. Saya mundurin ya. Saya punya income saya itu berapa? Masih ingat? Ada yang bisa bantu saya? Penghasilan saya berapa? 450 ringgit. Semua ingat ya, 450 ya. 450. Michael Tan. Kali 12 kira-kira 5 juta per bulan. Begitu, oke? Ya, anggap 5 juta aja. Nah, si Mr. Wong ini berapa? Mr. Wong ini dia 50 juta saat itu. Oke, saat itu 50 juta. Jadi saya kapan ya bisa jadi 50 juta? Per tahun ya, 5 juta per tahun ya. Saya harus kali 10 tahun baru sama dengan 50 juta ya, benar ya? Baru setara ya. Jadi Michael 10 tahun, dia 1 bulan. Ini yang bos saya bisa keluarin, harusnya bisa lebih banyak lagi dia. Ya. Nah, saya 20 tahun, dia 2 bulan. Saya 30 tahun, dia 3 bulan. Okay. Dia 4 bulan, saya 40 tahun. Dia 5 bulan, saya butuh 50 tahun. Dia 6 bulan punya income, saya mungkin sudah sayonara. Benar? Bisa lihat gak, guys? Apa yang saya ilustrasikan. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya saya, ya, kalau ganteng, saya percaya saya jauh lebih ganteng lah. Tinggi, saya jauh lebih tinggi. Dia juga orangnya pendek kan, Mr. Wongnya. Mukanya juga jelek, botak lagi ya. Ya, jadi sering ada lulusan yang ngomong, ya, udah pendek, udah jelek, ya, botak, hidup lagi gitu kan. Ya. Tapi apa yang Mr. Wong ada dengan saya nggak ada. Yang Mr. Wong ada itu adalah vehicle-nya, kendaraannya itu yang berbeda dengan saya. Jadi saya kerja administrasi, ya, accounting, ya, dan dia menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha. Itu yang bikin beda. Oke, itu yang bikin beda. Nah, jadi hari ini kita juga mau sharing peluang usaha, ya, yang sangat simpel aja peluang usaha kita. Nah, saya taruh sini dulu. Saya share saya punya slide ya. Oke, sangat cepat aja, ya. Saya share saya punya slide. Ya. Alright, sini kelihatan. Oke. Begitu aja ya. Siap. Nah, setiap orang kan punya impian, benar ya? Nah, kita tanya impian kita gimana nih? Ya, setiap orang punya impian. Mau ya?
Ada orang yang mau mobil, ada yang mau rumah, ada yang mau jalan-jalan. Ya, setiap orang itu impiannya beda-beda. Oke. Dan saya sering lihat ini, itu bagus sekali. Oke, itu bagus sekali. Dan kita bikin survei, semua orang itu akhirnya mau apa? Mau bahagia, ya, mau happy family, pergi holiday, ya, mau sehat, mau makannya sehat, badannya bugar, gitu ya. And then kita juga mau sejahtera atau mapan. Oke? Ya, kita mau punya anak kita bisa kuliah, kita bisa rumah yang lebih bagus, mobil lebih bagus, begitu. Benar kan? Nah, tapi realitasnya, ya, uang bukan segala-galanya. Ada orang bilang, udahlah, Michael jangan ngomong uang lah. Ya benar, aku nggak suka ngomong uang. Tapi segala-galanya butuh uang. Benar lah. Jadi kita ada takaran dunia yang namanya uang. Oke? Nah, kita lihat. Cara untuk jadi sejahtera. Cara untuk punya uang yang oke lah, gitu ya. Satu adalah lahir udah kaya. Lahir kita udah, ya, orang ngomong born with a silver spoon, gitu ya. Zaman dulu ya. Jadi zaman dulu itu punya silverware untuk makan, itu udah orang kaya. Gitu loh. Jadi born with a silver spoon itu udah, wah, lahir udah kaya. Ya. Kedua, kalau nggak begitu gimana? Ya, kalau kita nggak dari keluarga Kongo atau apa, ya mungkin kita carilah keluarga Kongo dan kita jadi besan. Ya, kita jadi bagian dari keluarga mereka. Bisa nggak? Bisa juga. Alright? Atau cara ketiga, kita cari sendiri. Ya, kita cari sendiri. Nah, ini ambil balik lagi contoh. Ya, kembali ke tadi yang income ya. Ambil contoh, tanya orang-orang income berapa sih yang sesuai untuk Anda punya impian? Ya, ada yang bilang ya 20 juta cukup mungkin ya. Mungkin saya tanya deh, Kus, kamu punya income impian berapa ya kira-kira? 100 kok. 100 apa? 100 juta kok tahun ini kok. Akhir tahun ini. Oh, bukan income kamu 100 juta setahun. Per bulan kok. 100 juta ya. Oke. Boleh tahu Bu Safa, kamu punya income impian berapa? 100 juta per bulan. Oh, 100 juta per bulan juga ya. Oke. Jadi saya lihat rata-rata itu ini ya. Tadi ada yang siapa namanya? Eli. Eli boleh tahu income impiannya berapa, Eli? Waduh, belum terpikir. Oke. Maunya sebanyaknya sih. Iya, ya 1 triliun sehari gitu ya. Begitu ya. Iya. Bisa. Jadi yang penting kita harus tahu kita impiannya apa. Nah, ini ada satu pepatah yang bagus nih. Impian yang sesuai income atau income yang sesuai impian. Mirip ya. Tapi tahu nggak bedanya apa? Ya, kita pelajari lagi. Impian yang sesuai income. Income yang sesuai impian. Oke. Mirip-mirip. Ya, jadi kalau impiannya sesuai income, ya kalau income kita 5 juta, ya 5 juta. Kalau income kita 1 juta, ya 1 juta. Kalau income sesuai impian, kalau impian kita berapa besar pun, ya income-nya disesuaikan. Jadi ada patah ini yang agak, ini for fun gitu ya. Alright, nah kita lihat. Ada mobil, ada tempat tinggal, semua ini. Semua mau? Semua juga mau ya. Oke. Kalau orang normal mau ya ini semua ya. Kita lihat lagi. Mana nih? Nah, cara untuk sejahtera itu gimana? Katalah kita mau cari sendirilah. Ya kerja untuk orang lain. Ya income. Ya 1 miliar per tahun ya. Atau 100 juta per bulan ya. Bisa nggak? Pertanyaan saya, bisa nggak? Ya contoh kerja perusahaan-perusahaan besar gitu. Bisa nggak? Bisa lah. Pasti bisa. Kedua, mudah nggak? Ketiga, kapan? Benar ya? Bagaimana? Nah itu baru next ya, bagaimana? Ya. Jadi posisi kita gimana? Ya. Jadi saya sering ngobrol sih. Kemarin saya ada ngobrol sama satu anak muda. Saya bilang, kamu lagi ngapain? Oh lagi mau interview kok, mau cari kerja. Saya bilang, mau kerja apa? Ya kerja inilah administrasi. Gaji berapa? UMR lah. Oh, oke. Dan saya tanya, nextnya kamu gimana? Ya mungkin promosi jadi supervisor. Ya nanti mungkin promosi jadi manager. Mungkin nanti promosi menjadi ya vice president atau gitu-gitulah. Akhirnya jadi direksi gitu kan. Semuanya kalau di karir
kerja begitu ya, benar ya. Bu Safa kan pengalamannya HR ya, begitu ya Bu ya. Semua pengalaman pengennya naik jenjang karirnya seperti itu ya. Ya sama, oke? Saya tahu semua mau gitu. Nah demi apa? Demi gengsi, demi pengalaman, demi pengembangan diri, demi lebih sejahtera ya segitu. Itulah yang kita kerjakan setiap orang, oke? Nah, tapi balik lagi tadi, bisa nggak? Mudah nggak? Dan kapan? Oke, itu yang kerja untuk orang lain. Nah, nextnya, kita usaha sendiri, ya, kita usaha sendiri. Kita punya modal nggak? Kita punya modal nggak? Dan kita punya pengalaman nggak? Ya, resikonya bagaimana? Orang sering ngomong, wah begini nanti jadi miliarder, begini jadi apa? Tapi balik lagi, kita sendiri itu punya ini nggak? Nah, kebanyakan orang gara-gara kebentur modal, pengalaman resiko, dia tidak usaha. Ya, akhirnya jadi dia di antara dua. Ya mau usaha nggak bisa, mau kerja nggak bisa, ya udahlah, lanjutin aja lah, lihat besok usaha lah. Ya. Nah, kalau hari ini ada satu peluang usaha, ya, opportunity, bisnis. Pertama, tidak perlu modal. Oke? Modal tidak diperlukan. Kedua, nggak ada pengalaman, saya nggak ngerti, nggak apa-apa, nggak penting. Resiko, ya nggak ada resiko. Kan kamu nggak keluar modal, resiko apa? Dan ini halal, ya. Ini adalah yang legal, jadi kamu nggak usah takut. Nah, kalau ada begitu berminat nggak? Nah, pertanyaan saya, berminat nggak? Ada siapa yang berminat di sini? Ya, berminat? Saya kok. Berminat kok. Oke, kalau berminat kita lanjut. Nah, yes, Bu Safa tadi? Oh, berminat ya? Berminat. Oke, ya. Nah, kita lihat lagi ya. Kalau berminat kita lihat lagi. Nah, saya mau share satu ide. Oke, saya mau share satu ide. Pernah dengar WHO? Tahu? Pernah dengar ya? Pernah kok. Ya pernah ya. Nah, kalau pernah dengar ya. Nah, kita dari WHO punya data ya, 2/3 penduduk dunia itu sakit kritis. Dan hampir setiap keluarga ada yang sakit kritis. Ya, dan cilakanya 85% dari keluarga-keluarga ini itu bangkrut. Maksudnya apa? Jadi 2/3 itu adalah bisa jadi tetangga kita, bisa jadi saudara kita, bisa jadi teman kita, ya. Itu ada 2/3 itu ada yang akan sakit kritis, ya. Dan 85% dari keluarga-keluarga yang sakit kritis ini akan bangkrut. Nah, saya mau tanya, ya Bu Safa ada keluarga atau teman, saudara yang ada sakit kritis? Pernah? Ada nenek saya itu meninggalnya karena kencing manis kok. Sakit kritis ya. Oke. Ya, thank you. Ada lagi yang lain? Ada? Mama saya kok. Oh, ada ya. Bagus ya. Ya. Sakit kritis juga ya. Saya kanker serviks kok. Oke. Thank you, bagus. Jadi ada nggak di sini yang keluarganya, temannya, lingkungannya tidak ada yang sakit kritis? Atau kenalannya, ada nggak? Nggak ada kayaknya kok. Nggak ada kayaknya ya. Oke. Jadi benar ya dari datanya WHO ini banyak sekali yang sakit kritis ya. Oke. Nah kita lihat lagi. Nah beban saat musibah. Jadi saat terjadi ya, yang pernah alamin tuh mungkin tahu ada beban emosi. Itu hanya Tuhan, doa dan waktu yang bisa bantu. Kedua, ada beban biaya medis. Mau nggak mau kita harus beresin biaya medisnya. Ya, baik itu pakai pemerintah, ya baik itu pakai sumbangan, baik itu pakai asuransi, pakai apapun lah. Ya, kita harus beresin biaya medisnya. Ketiganya adalah beban biaya hidup. Oke, beban biaya hidup. Nah, contohnya, kalau kita lagi keluarga ada musibah, aduh, kamu nggak usah bayar listrik deh. Ya, Telkom nggak usah beli, nggak usah bayar deh. Teleponnya gratis. Ya, anaknya sekolahnya gratis. Bisa begitu nggak? Kira-kira ada nggak? Nggak ada kok. Nggak ada ya. Tetap jalan ya semua biaya hidup ya. Nah, disinilah kita masuk. Orang pintar, ya itu ada always siapin yang namanya dana cadangan. Sambil contoh.
dana cadangan, katakanlah contoh 1 miliar aja deh. Ya, 1 miliar kan, waduh besar ya, besar nggak besar, kecil nggak kecil. Contohnya kalau orang Indonesia kan kalau berobat kan suka ke Malaysia, suka ke Singapura. Kalau 1 miliar itu sekitar hampir 300.000 ringgit aja. Dan 1 miliar itu mungkin 100.000 Sing dollar aja. Nggak banyak kok. Oke, tapi lumayan. Ya, kita lihat nih, orang yang cara biasa, ya dia alokasi. Ya, 30 juta tiap tahun deh contohnya. Tiap tahun dia alokasi 30 juta, 30 juta, 30 juta. Udah 5 tahun ya, dan alokasi seterusnya. Kapan dia capai 1 M? Ya, perkiraan kita adalah sekitar 33 tahun, baru dia capai 1 M. Oke? Jadi lama ya, waduh. Kalau tiap bulan, tiap tahun ya, 30 juta, 3,5 juta itu kayaknya 33 tahun ya, lama ya. Nah, ini ada cara alternatif, ada cara era baru, ada cara lebih pintar, ya. Itu alokasi 30 juta sama, 30 juta. Oke? 5 tahun saja alokasinya selesai. Cukup 5 tahun, tidak perlu alokasi lagi. Jadi total 150 juta. Oke? Dan ini rekening yang spesial ini, rekening dana cadangan ini akan diaktifkan ya dalam 90 hari aja sudah aktif. Oke? Dalam 90 hari saja sudah aktif. Nah, dan dia ada apa? Dia ada 1 miliar itu standby. Oke? 1 miliar standby. Ya, 1 miliarnya standby. Oke? Nah, 1 miliar ini apa? 1 miliar ini adalah uang tunai, ditransfer ke rekening pribadi dan tidak perlu kembalikan. Saya ambil contoh. Orang ini katakanlah dia sakit kritis. Jadi dia akan dapat 1 miliar. Terus 150 juta uang yang dia alokasikan itu dikembalikan total. Oke nggak? Dikembalikan secara utuh. Oke? Nah, dan aduh, Pak Michael, ini saya kan udah lewat usia produktif ya. Ya, saya udah tua, udah usia produktif. Ya, saya nggak butuh lagi lah. Udah nggak apa-apa. Ya, 20 tahun sehat-sehat aja. Oke? 150 juta yang dia taruh itu dikembalikan utuh. Plus ada 90 juta bonus. Oke? Jadi dia, kalau dia terjadi resiko, dia ada 1 miliar, uangnya kembali. Ada resiko, uangnya juga kembali, ada bonusnya. Jadi enak loh, ya program seperti ini. Nah, kira-kira, ya Pak Kus, ya orang yang pintar itu pilih cara biasa atau alternatif? Alternatif kok. Alternatif ya. Kalau Pak Kus pilih biasa atau alternatif? Alternatif kok. Alternatif ya. Nah, orang sekeliling saya itu sekitar biasanya mau siapin dana cadangan 1, 2, 3 M. Nah, Pak Gus pengen siapin dana cadangan berapa? Saya dari pengalaman orang tua kepingin 2 miliar kok. 2 miliar ya, oke. Ya. Kalau gitu nanti saya minta datanya ya Pak Gus ya. Oke. Ya, nanti saya butuh datanya, namanya, tanggal lahir, ya, rokok atau enggak, sama jenis pekerjaan. Oke. Ya. Nah, bisa nggak lakukan ini? Pak Gus. Jadi kalau saya ajarin, kalian ngomong seperti ini, bisa nggak ngomongnya? Langsung karena bisa kok. Bisa ya, bisa ya. Kalau bisa, saya mau kasih selamat. Anda berpeluang menjadi miliarder di sini. Oke? Amin. Ceritakan kisah ini. Nah, dan kita ada peluang. Oke? Peluang kita bagaimana? Kita lihat ya. Sorry. Nah, potensi bisnis asuransi di dunia maju lah. Kita lihat ya, negara maju seperti Inggris, Amerika, Jepang. Oke? Dan itu bawah itu penduduk mereka. Ya, persentase yang punya asuransi banding jumlah penduduk. Inggris itu sekarang ya, itu 25%. Pernah sangat tinggi, ya, tapi sejak mereka berubah cara pikir segala, itu menjadi 25%. Amerika lebih dari 50%, Jepang lebih dari 90%. Hampir setiap satu udah punya. Oke? Nah, dan di negara tetangga gimana? Kita lihat ASEAN. Negara tetangga kita ada Singapura, Malaysia, sama Thailand. Ya, Singapura itu sekitar lebih dari 90%, hampir semua. Malaysia itu separuh, ya, dan Thailand itu 1/4. Nah, kita lihat Indonesia, penduduknya banding dengan sana-sana kecuali lawan Amerika, kita paling besar, 273 juta. Oke? Yang punya asuransi sekitar 2,5%. Sekitar 2,5%. Oke? Jadi sangat-sangat
Besar peluangnya, kalau menurut saya. Apakah Anda bisa lihat? Anda dengar orang bilang, ya, orang pergi ke Afrika. Ya, pabriknya pabrik sepatu. Dia pergi situ. Dia keliling, dia lihat. Ya, dia telepon ke bosnya. Bos, kirim saya balik aja. Sini tidak ada peluang. Ya, tidak ada orang yang pakai sepatu di sini ya. Jadi dia pulang. Satu perusahaan lain kirim lagi. Satu orang pergi survei market di Afrika. Oke, setelah dia survei, dia telepon ke bosnya. Oke, bos, tolong kirim ya 10 kontainer dalam 1-2 minggu ini ya. Bosnya sampai bingung. Dulu yang itu bilang nggak ada market. Yang ini kok bilangnya kirim kontainer. Kenapa? Sini tidak ada orang yang pakai sepatu. Ya, jadi kita edukasi mereka supaya pakai sepatu. Jadi peluangnya besar sekali. Jadi kuncinya adalah bagaimana sudut pandang kita itu menentukan potensi atau peluang kita. Boleh ya guys ya. Jadi saya mau sarankan always lihat positif, optimis. Ya. Nah, kita partner sama siapa? Ya, kita partner dengan satu perusahaan namanya Manulife. Oke? Manulife itu didirikan 23 Juni 1887. Udah lebih dari 135 tahun. Di Asia itu sudah ada di beberapa ini. Terlebih itu belum ada di sini adalah Myanmar. Vietnam sudah ada ya, Vietnam sudah ada. Myanmar sama ini. India lagi proses tahu saya ya. Oke, Laos juga lagi proses. Ya. Oke. Sistem kompensasi. Ya, nextnya adalah kompensasi. Oke. Kalau partner dengan di sini, kita bisa dapat apa? Oke. Kita bisa dapatkan apa? Contoh. Kalau saya jalankan di sini, saya bisa dapat apa? Satu, kita bisa dapat komisi dasar. Sampai dengan 30% tahun pertama, tahun kedua 30%. Oke? Ya, dari omsetnya ya. Ini dari omset. Nah, kedua, kita punya bonus. Bonus kita juga dapat. Ya, sampai dengan 12% plus 12% berdasarkan omset. Nah, setelah itu kita kan menjadi business partner. Dengan 250 juta punya omset, nanti kita ajarin ya bagaimana cara hitung omsetnya, segalanya. Ya, itu akan menjadi namanya business partner. Oke, cukup 250 juta. Dan kita hanya 2 layer. Ya, di sini terkenanya 2 layer 10 generasi sampai infinite. Di market itu biasanya itu jalannya di 4 layer. Ya, sekarang banyak berubah jadi 3 layer dan lagi ada 3 yang jalankan 2 layer. Oke? 2 ini yang jalankan 2 layer. Ada 3 yang jalankan 2 layer sekarang. Alright. Nah, jadi ini ada bonus builder, ya. Nah, jadi untuk setelah kita jadi BP, kita membangun orang. Nanti untuk menjadi BP seperti kita, business partner seperti kita akan dapatkan bonusnya sampai dengan 6 plus 6. Oke, dan kita juga dapat royalty. Royalty itu dari channel 1 sampai 5. Oke. Oh, ini nggak kelihatan ya kalau saya berkursor. Oh, kelihatan. 1 sampai 5, ya itu ada 5 sampai 5%. Ya, dulu marketnya sebelum ada kita itu maksimal sampai 5 generasi. Ya, dari kita itu ya game changer lah kalau orang bilang. Ya, dan nextnya adalah kita bisa menjadi kita boleh lebih lagi ya royaltinya generasi 6 ke 10. 2,5 sampai 2,5%. Dan malah kita bisa build sampai BP infinite. Infinite itu maksudnya apa sih? Tidak ada batasnya. Bisa generasi ke 10, 15, 20, 30 itu tetap masuk di BP infinite. Dan ini ada bonusnya generation ya infinite 0,5%. Sekitar gitu. Nextnya kita juga ada yang namanya managing partner, ya, yang kelola kantor, ya itu akan ada office allowance dan bonus office allowance untuk dia kelola office-nya, gitu loh. Oke, dan kita juga ada yang namanya lifetime partner, ya, karena kita mau bisnis ini, kita kan harus tahu, kita kan mau jadi apa, ya, kunci akhirnya kita mau jadi lifetime partner. Balik lagi seperti tadi, kita ngomong, ya, ada teman saya ngomong, aduh Michael, saya kayak nggak cocok lah dengan bidang kamu. Saya cocok dengan kerjaan saya sekarang. Lagian posisi sekarang saya sudah direktur. Ya, saya tanya, oh bagus ya kok ya, udah jadi direktur ya.
Ya, saya dapat gaji 100 juta tiap bulan. Saya dikasih mobil Mercy sama kantor. Dikasih sopir sama itu. Saya dikasih sekretaris, asisten pribadi untuk bantu urusan saya. Ya, semuanya udah ditanggung perusahaan. Saya terbang, ya, saya meeting, semua udah perusahaan. Bagus ya? Bagus kak? Bagus sekali saya bilang. Ya, tanya Michael, bagus kan? Bagus. Oh, saya mau tanya. Pak, saya mau tanya. Ibu, saya mau tanya ya. Pada saat pensiun, oke? Ya, saat pensiun, ya bisa jadi pensiun dini, pensiun mendadak, atau pensiun ya selesai waktu kerja, masa bakti, ya saat kita pensiun. Pertanyaan saya pertama, boleh nggak anak Anda, sebelum itu, apakah tetap kantor kasih itu semua kepada Anda facility? Enggak. Enggak ya. Dan kedua adalah kamu punya anak nih, pintar banget anak kamu. Boleh nggak dia langsung take over kamu berposisi menjadi direktur? Bisa? Siapa? Bisa. Nggak bisa ya? Bagus, nggak bisa ya? Enggak bisa. Itulah yang saya ngomong, guys. Sebenarnya orang lain ngomong ini, ngomong itu. Kita balik lagi. Kenapa harus join My Alpha Network untuk partner dengan kita? Karena kalau Anda jalanin bisnis apa aja, ya Anda kerjain apa aja, itu kan orang keluarga Anda belum tentu bisa menikmati hasil kerja Anda. Oke, itu semuanya sayonara dikembalikan ke perusahaan. Kalau di sini, kita namanya partner. Ya, kita mau bangun supaya Anda bisa, keluarga Anda bisa lanjut terima semuanya. Oke gak? Ya, kuncinya di situ. Boleh ya Bu Safa ya? Kita ngomong ini, ngomong itu, benefit apa, benefit itu. Kuncinya bisa nggak keluarga Anda take over? Gitu. Dan kalau keluarga Anda take over, dipersulit atau tidak? Apakah sistemnya, apakah syaratnya? Oke? Nah, kita balik lagi, lihat jenjang bisnis ya. Oke? Nah, orang kalau mau jalan bisnis ini, ya langkahnya untuk mulai. Oke? Untuk mungkin kalau business associate, join kan pasti sebagai business associate ya. Saya ngomong itu baru test water lah. Baru test water. Oke? Kalau Anda masih join business associate, Anda masih test water. Ya, kalau Anda bilang, oh serius nih, saya mau jalan bisnis ini. You harus jadi partner. Oke? Nah, jadi partner gimana caranya? Ini ada option builder. Contoh kita sendiri, business associate. Kita ajak 1, 2, 3, 4, 5 untuk join bersamaan dengan kita. Ya, minimal di syarat itu adalah 3 ya. Tapi saya always ajarin 5. Ya, nah produksi pribadi kita, ya kalau kita awal, katakanlah oke lah, kira-kira 100 juta, ya ambil contoh 100 juta, ya, dan 5 orang 100 juta itu adalah premi yang disetahunkan ya. Jadi contohnya ada klien yang seperti tadi, ya 30 juta setahun, ya ada 3 sekian lah klien segitu, udah 100 juta, oke, sampai contoh 100 juta. Ya, dan teman-teman ini semuanya ada 5 orang, ini rata-rata ada 1 deh, ya, ada 1 deh nasabahnya, bisa dari keluarga mereka kan, biasanya keluarga mereka yang paling mulai duluan, itu juga 30 juta. 5 kali 30 juta udah 150, plus kita punya 100, ya ini kita hitung ke belakang 12 bulan, rolling 12 bulan, ya, itu sudah 250 juta. Oke, jadi produksi pribadi kita dan direct rekrut business associate 250 juta. Oke? Ya. Dengan begitu, kita akan menjadi business partner. Ya. Aduh, Mike. Ya, orang yang saya ajak itu masih belum nih produksi. Ada yang masih ini, masih itu. Nggak apa-apa. Ya. Kita sendiri udah sampai loh 250 di dalam 12 bulan. Ya. Ya sudah. Saya promote duluan. Saya tetap menjadi business partner. Sampai sini oke? Ya. Ya. Jadi ini adalah dari seorang test water, coba-coba menjadi mau, itu adalah harus promosi business partner dulu. Oke? Nah, dan kita ada lagi selanjutnya alpha partner ya. Saya akan jelas. Ini saya akan jelasin sedikit aja. Ya, jadi kalau kita harus validation ya, namanya harus validasi sebagai partner. Itu validasi juga tetap 250 juta. Tapi di sini kita mau mempunyai satu sistem yang mendorong orang untuk
building, untuk grow orang lain. Grow orang lain untuk sukses, bukan sendiri aja. Jadi contoh Junior Alpha, Anda grow 3 orang yang menjadi partner seperti kita. Oke, kita punya benefit, kita sendiri punya validasi menjadi 125, separuh. Saat kita berhasil menggrow 5 orang, validasi unit kita sudah tidak wajib. Oke, ya, itu sudah begitu. Dan ada qualified alpha sama senior alpha, ya, yang bisa menikmati generation unlimited. Oke, nah, kita lihat nih, di My Alpha Network saya ada sistem yang namanya step 1, 2, 3. 3 langkah. Ya, tadi saya bilang ya, kalau kita sebagai business associate, ya, kita itu step 0 ya, kita itu ya carilah 5 keluarga, ya, sharing tentang produk tadi. Kita juga ajak 5 business associate, 5 rekan untuk gabung sama kita, ya. Ini baru step untuk dari test water menjadi serius. Income kita sekitar 30 juta. Berapa lama? 1-3 bulan. Oke? Ya, 1-3 bulan. Step ini. Jadi, tidak terlalu lama. Tapi income-nya juga ya segitu aja. Nah, saat real money comes in, saat kita jadi partner. Oke, jadi semua harus jadi partner, baru jadi real money-nya. Step 1, ya, personal sales itu optional, tidak wajib. Ya, nah kalau kita tetap lanjut build lagi, develop lagi 5 business associate yang baru, ya, untuk bersama kita. Dan ada 5 yang tahun lalunya atau sebelumnya ada business associate, ya, di tahap sebelumnya kita akan menjadi akan build 5 ini menjadi business partner seperti kita. Oke? Ini waktunya sekitar 3-9 bulan, ya. Bisa jadi ya lebih slower kalau pandemi ya. Nah, ini kita lihat potensi income-nya 225 juta. Kalau kita benar-benar fokus serius seperti yang saya ajarin ini, dalam 3 bulan Anda punya income 225 juta. Oke gak? 3 bulan 225 loh. Itu sekitar 70-an juta per bulan loh. Dalam 3-9 bulan. Dan nextnya lagi, kita lakukan hal sama. Lihat tuh. Develop partner itu melakukan hal yang sama. Potensi income kita 1 miliar sudah. Oke? 6-18 bulan. Ya. Dan kita lihat lagi di sini step 3, ya. Melakukan hal sama. Setiap satu dari tim kita melakukan hal sama, income kita 3M sekian. Ini 12-36 bulan. Saya ambil normal ya. Jadi 3-6 bulan itu 3 tahun ya. Tambah 18 berapa? Ini yang cepat ya. 1, 3, 4 ini 6 itu 10. 10 tambah 12 berapa? Sekitar 22 bulan. 2 tahun ya. Oke. Plus minus 2 tahun ya. 2 tahun 30 jadi 250. 250 ya 1250. 1250 ini tambah ini sekitar 4,5 M. Jadi total income-nya itu sekitar 4,5 miliar dalam waktu 2 tahun. Kalau kita benar-benar tekunin dan kita super fast. Oke. Ya, saya mau ya memperkenalkan satu orang yang sudah income track-nya seperti ini. Nih, ada di sebelah saya. Oke. Loh, kok mati kameranya? Yuk, Linda. Oke. Maaf, saya masih di ini. Si Linda ya adalah ya host saya adalah yang pertama mencapai income segini dengan track ini. Jadi bisa nggak dilakukan? Bisa. Percaya saya, bisa dilakukan. Oke? Ya. Masih berminat? Ya. Oke. Masih ya? Oke. Selain itu, selain ada income-nya enak-enak itu, kita juga ada jalan-jalannya enak-enak. Oke? Kita ada jalan-jalan yang dekat ke Southeast Asia, ke Asia, ke Europe atau worldwide, dan ada kategori yang bisa jalan semuanya. Di tempat lain belum tentu ada begini. Oke? Ya. Dan kita juga ada kategorinya juga lebih banyak, ya. Ada producer, ada leader, ada builder, ya. Jadi peluang untuk mendapatkan trip itu lebih banyak, gitu aja, ya. Dan kita juga khusus orang baru, ya, yang join kita tahun pertama kita ada kasih extra kredit 25%. Dan kadang-kadang kita ada bonanza, yaitu extra kredit sampai dengan 100%. Nah, dan enaknya kita juga ada kita no clawback. Jadi tidak ada Anda jalan dulu ya, nanti
targetnya nggak sesuai, collectionnya nggak sesuai, kita tarik balik ya duitnya, nggak ada di sini. Dan kita juga unlimited packs. Kalau Anda bisa dapat banyak, ya banyak lah. Ya, si Linda itu kemarin saya hitung dia dapat dua yang namanya Barcelona sama Madrid, 2 paketnya. Ya, ke Hangzhou Shanghai dapat 3 paketnya si Linda. Jadi total dapat 5 paket perjalanan. Itu yang dari Star Club, belum lagi dari yang lain-lain. Oke? Kita lihat lagi ya. Nah, safety net. Kita kerjakan di sini harus ada safety net. Oke? Nah, ini yang tadi saya ngomong. Kita jadi ada lifetime partner. Lifetime partner akan menjadi BP selamanya tanpa harus memenuhi kriteria contract maintenance. Oke? Jadi orang yang fulfill begini, ya, 5 tahun, dia ada 5 qualified alpha partner, dia juga ada 25 miliar punya omset, ya, dia lifetime partner. Jadi dia tidak perlu kriteria contract maintenance lagi. Oke? Jadi dia aman di bisnis ini. Ya. Dan nanti jadi apa? Bukan jadi pemalas, menjadi inspirator. Oke? Supaya dia punya ilmu, pengalaman bisa sharing untuk lebih banyak orang lagi. Oke? Nah, option 2 juga sama. Ya, ini dia, aku mau lebih cepat, aku nggak mau 5 tahun. Boleh. Anda cari 10, Anda build anytime kapan saja boleh. Oke? Ya, ketiga, aduh aku lebih lama nih. Ya, kalau kita udah posisi alpha itu 10 tahun. Kalau posisi BP 180 bulan ya, 15 tahun. Dan kalau posisi business associate 20 tahun. Jadi Anda ada posisi mana? Ya. Jadi Anda biasa-biasa aja, Anda udah service 15 tahun sebagai partner. Ya, Anda nggak usah worry. Anda akan ya nggak usah nanti bilang, aduh aku udah lama nih long service, masa gua tidak lihat jasa saya selama 15 tahun ini. Dilihat kok. Makanya ini adalah keluhan utama di Bali. Oh, keluhan utama di Bali ya? Oh, oke. Ya, udah kasihan sih ya. Kayak ada teman saya Mr. U ya. Mr. U itu udah tua, udah lama itu ya. Dan kalau dia tidak maintain aja hilang semuanya ya. Kasihan banget sih. Oke. Nah, kita punya kontrak. Ya, kontrak kita nih tadi saya ngomong. Ya, legacy. Ya, seperti kita udah bangun omsetnya segala. Portfolionya bisnis kita bisa dialihkan ke ahli waris. Oke, bisnis kita bisa diwariskan. Ya, saat kita meninggal atau cacat ataupun pensiun. Udah 55 ke atas ya, mau pensiun. Contohnya si Mr. X, dia kata, udahlah aku udah tua, aku mau tinggal di hutan aja ya, tinggal di kampung aja. Ini semua bisnis semua kasih ke anakku aja untuk diwariskan. Nah, ada teman saya di Malaysia yang namanya Yonglin ya. Nanti saya akan undang beliau untuk sharing satu hari ini. Dia real case-nya. Papanya benar-benar. Jadi kemarin tuh saya ngobrol sama dia. Ternyata sekitar 6 tahun lalu papanya udah tidak pernah ngurus lagi. Semua dia yang ngurus. Papanya hanya nongol kapan? Kapan waktu makan-makan ya. Waktu lagi holiday. Waktu penghargaan. Waktu jalan-jalan. Menjadi inspirasi. Ya, itu Mr. Yong. Saya kemarin itu pas ke Malaysia, saya itu bersyukur sekali saya bisa ketemu Mr. Yong. Pas itu ulang tahun Yonglin ya, teman saya, papanya ada dong. Jadi saya diajak makan bersama keluarganya. Jadi itu benar-benar suatu yang luar biasa. Dan Mr. Yong lihat saya juga sangat happy. Dulu saya kan seorang anak muda. Dia bilang, ini sekarang saya semua udah keserahkan pada anak saya. Ya Michael banyak-banyak ya sharing ya sama anak-anak saya. Kasih tunjuk ajar gitu. Dan baru tadi sebelum mulai acara ini, anaknya si Yonglin itu baru teks sama saya. Jadi benar-benar powernya, energinya itu, attraction-nya ada. Ya, jadi semua mulai dari kita. Ya Bu Safa ya, bagus ya. Ada siapa lagi? Ada Eka sama Eli ya, ada Sylvie ya. Oke, semua itu mulai dari kita. Ada Lisan ya. Ya. Jadi nggak usah pusing. Wah, aku ini nggak apa-apa. Bisnis ini satu bisnis yang luar biasa. Kadang-kadang kita lebih banyak waktunya untuk bisnis ini. Kadang-kadang waktu kita lebih dikit untuk bisnis ini. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Yang penting Anda survive. Anda survive. Oke? Dan nanti, ya saya ada satu guru mentor, dia bilang satu. Ada 2 tipe orang. Ada satu dilahirkan eagle. Eagle itu pemimpin sejati. Dilahirkan sudah eagle. Ya, seperti apa eagle itu apa ya? Raja Wali. Elang. Elang, ya, eagle, leader. Ada yang lahirnya bukan eagle. Tapi, kalau dia ikut terus-menerus,
Dia ada ngomong satu. Dia kalau dia mau buka pikiran, buka hati, dia mau belajar. Ya, setiap ada training, pertemuan dia ikut, dia belajar. Masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia nggak jadi eagle? Benar gak? Anda bisa feel saya punya energi sekarang? Belajar. Jadi saya bilang, ada sesi begini, masuk belajar. Ada punya tim, nggak ada ini, nggak ada itu, masuk belajar. Karena setiap satu yang sharing itu akan bisa tinggalkan sesuatu untuk kita bawa pulang. Ya, dari situ lama-lama akumulasi, ya kan ada pepatah, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Benar, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Ya, pernah dengar gak bukit sampah? Ya itu dikit-dikit sampah dari lama-lama jadi bukit sampah. Ya, kalau Anda koleksi sampah, kalau Anda koleksi ilmu bagaimana? Oke? Dikit-dikit lama-lama jadi bukit ilmu. Nangkap guys? Kalau ilmu kan Anda tidak bisa lihat secara fisik, tapi Anda bisa ini. Anda bisa rasakan. Contoh seperti saya. Saya itu tidak kuliah, ya. Pernah kuliah tapi drop out. Tapi saya pede gak? Pede. Anak-anak kuliah belum tentu lebih bagus dari saya. Kenapa? Karena saya itu mau belajar terus. Saya itu join bisnis ini, ada acara, ada training, ada session, saya ikut terus, saya catat, saya belajar. Sampai ada hari ini. Sampai hari ini aja saya masih belajar. Apakah sudah perfect? Belum tentu. Saya tetap belajar. Oke? Ya, kita lihat lagi ya slide-nya ya. Jadi bisnis ini kita bisa wariskan ke keluarga. Nah, ini juga ada buktinya ya, kita punya kontrak ya. Ya, kita boleh pengalihan portfolio ke ini, ke keluarga kita. Oke? Ya, saat kita business associate atau business partner, kita bisa. Nggak usah worry. Oke? And then nextnya, FAQ. Biasanya orang banyak tanya. Ya. Tapi daripada mengurangi kita punya ini kebanyakan orang tanya begini. Aduh, kok Mike, berminat nih saya. Tapi banyak orang miskin di Indonesia. Aduh, udah banyak agen asuransi. Saya ambil batu, lempar aja agen asuransi gitu ya. Ya, sudah banyak yang punya. Oke, sudah ditanggung lah. Sekarang kan ada perusahaan yang tanggung, ada BPJS yang tanggung. Ya, lagian saya tidak tahu mau prospek siapa. Ya, saya tidak bisa ngomong seperti Komai gitu loh. Benar ya? Biasanya ini persepsi ya, banyak orang ngomong seperti ini. Lihat aja gambar yang saya taruh di sana. Itu kamu lihat gambar apa? Ada satu gambar di situ, yang kanan. Itu kamu lihat apa? Cewek. Boleh dituliskan di teks ya. Nah, itu kamu lihat apa? Nah, yuk, saya mau lihat teksnya. Kira-kira kalian lihat apa nih? Nah, tuliskan. Ayo. Apa yang Anda lihat? Ya, ada yang lihat cewek muda. Ada lihat apa lagi? Anda lihat apa lagi? Satu aja yang respon. Tapi kok kayak Nenek-nenek, orang tua ya. Oke? Ya, lagi. Lihat apa? Lihat pohon. pemandangan. Nah, jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Oke? Ya, hampir semua orang, kebanyakan orang akan lihat nenek tua. Oke? Benar ya, lihat nenek tua ya. Kita lihat ya, saya ambil gambar ya. Ini dia punya hidung. Benar ya? Ini dia punya mulut. Ini dia punya dagu. Nenek tua ya. Ini dia pakai kayak ada head scarf-nya. Benar ya? Ini nenek tua. Benar ya? Nah, ceweknya di mana kalau cewek? Nah, ceweknya terbalik. Ceweknya di sini. Ini mata dia. Ini bukannya, ini mata dia. Ini kuping dia. Ini mata dia, ini hidung dia, ini dagu dia. Dan ini ada necklace. Dan pakai coat Ming. Benar? Bisa lihat sekarang? Sudah bisa lihat dua sisi? Ya? Sudah bisa lihat dua sisinya? Jadi setiap satu hal, ya baik atau buruk, siapa yang tahu? Ya, itu semua ada dua sisinya. Kita lihat lagi. Kita punya pertanyaan ini ya, FAQ kita ya. Nah, banyak orang miskin. Riset menunjukkan 60% dari penduduk Indonesia itu potensi nasabah bank. Ini data lama. Data yang terbaru, itu saya percaya udah 99.9%. Oke, mungkin udah 100% atau 90% sekarang. Ya, agen asuransi udah banyak. Yes, yang terdaftar ada sekitar 600.000 yang terdaftar ya, yang ada license ya. Pemerintah Indonesia targetnya 10 juta, baru 6%.
Siapa bilang banyak? Nggak cukup banyak. Ya, orang yang sudah punya asuransi, ya banyak. Ya, tadi kan sekitar 2,5%, ya, mungkin bukan 6 ya. Tapi orang yang udah ambil, kita ada datanya. Orang udah ambil, akan ambil lagi, lebih dari 6 kali. Oke? Orang itu akan ambil lebih dari 6 kali. Jadi sudah ada juga nggak apa-apa. Oke? Nah, sudah ditanggung perusahaan atau BPJS. Ya, kalau dia masih kerja. Ya, kalau dia nggak kerja, belum tentu. Dan apakah cover? Belum tentu cover seluruhnya. Setiap company kan beda. Oke? Nah, saya tidak tahu mau prospek siapa. Oke? Kita ada sistem dan strategi yang mudah dan sederhana. Nanti kita ajarin bagaimana. Oke? Saya tidak bisa seperti Pak Michael. Oh, gampang. Ya, ini menurut saya paling gampang. Ada tadi saya tanya Bu Eli deh, Bu Eli tadi. Bu Eli ada, Bu Eli tadi. Masih ada? Bu Eli. Halo Bu Eli. Lagi enggak kali ya. Yang ada siapa di sini? Pak Lisan ada, Pak Lisan? Halo, Lisan ada? Hadir kok. Ya, Lisan. Kamu sejak lahir, saya mau tanya, sejak lahir, San, apakah kamu sekarang itu bisa nyetir mobil kan? Atau bawa motor bisa? Nyetir mobil sih pernah bisa. Oh gitu, sekarang bawa motor ya? Motor bisa ya? Bisa balapan kalau motor kok. Waduh, balapan, waduh, janganlah. Saya nggak bisa balap tuh. Nah, saya tanya, sejak kamu lahir, San, apakah udah bisa bawa motor? Belum bisa. Loh, kok sekarang bisa? Belajar kok. Yes, thank you, Lisan ya. Kita tidak bisa, tapi kalau kita ada hati untuk belajar, pasti bisa. Ya, saya itu lahir udah bisa bahasa Indonesia? Nggak bisa. Saya lahir hanya bisa, udah bisa itu aja saya kalau sejak lahir. Ya benar loh. Setelah itu bisa apa? Setelah itu, ya mulai belajar. Ya, biasanya orang manusia itu belajar pakai mama, pakai papa, gitu-gitu kan. Ya, dada, didi, gugu gitu loh, gugu gitu kan, bisa begitu bahasanya kan anak kecil. Tapi lama-lama kan belajar, karena anak itu mau belajar. Kita harus punya sifat dan hati seperti seorang anak, mau belajar. Ya, saya masih ingat di rumah sama nenek saya kan ngomong bahasa Kantonis. Jadi saya belajar bahasa Kantonis. Ya di TV itu kan bukan bahasa Kantonis, ya. Ada lagi bahasa Melayu, ada lagi bahasa Inggris, ada bahasa Tamil, bingung saya. Ya, dan saya nggak bisa baca. Jadi ya nonton kartun. Tahu kartun? Kartun itu tidak perlu bahasa. Itu nonton gesture untuk bisa ketawa. Gitu kan? Nah itu. Jadi kita belajar itu. Dan next apa lagi? Ya. Kita next belajar apa lagi? Kita belajar semua. Sekolah, ada formalnya. Ya, kuncinya nggak bisa, kita belajar. Oke? Nah, next. Saya mau akhiri. Ya, saya punya session. Mau peluang ini? Ya, peluang yang tanpa modal, tanpa pengalaman, tanpa risiko. Ikutilah sistem ini. Ya, kasih diri Anda 25 bulan. Ya, saya sering bilang, kasih diri Anda 25 bulan sampai 36 bulan. 2 sampai 3 tahun. Kasih diri Anda peluang ini. Oke, saya nggak minta Anda modal. Tapi kasih Anda 2 sampai 3 tahun. Anda tekuni. Oke, potensi penghasilan lebih dari 1 miliar per tahun. Ya, kalau memang selama ini asal namanya daftar aja, ya mulai sekarang, mulai open mind, tekuni, belajar, mau belajar, ya, cari mentornya, cari coachnya, ya kita ada banyak kok, ya coach-coach yang handal di sini saya lihat ada Pak Aldo, ada Daniel Susi, ya itu ada Linda di sini ya, itu bisa, ya sharing sama kalian bagaimana run this business, oke, ya. Set ada satu target. 3 tahun, 2-3 tahun, income saya 1 miliar. Itu aja. Kamu harus mau dulu. Saat Anda mau, nantinya akan datang cara how-nya. Boleh? Ya. Oke? Aduh, Pak Michael, saya lagi sibuk. Ya, nggak apa-apa. Mau mulai sekarang, mulai kemudian, nggak apa-apa. Oke, buat saya itu orang santai kok. Karena jodoh orang itu setiap satu berbeda. Mau mulai sekarang, ayo. Mau mulai kemudian juga nggak apa-apa. Tapi Anda lihat, yang merah itu adalah peluang yang hilang kalau Anda mulai kemudian. Itu aja. Ya, itu aja. Mulai kemudian, itu adalah peluang yang hilang.
Tergantung berapa lama dan berapa peluang yang Anda bilang. Oke, langkah selanjutnya adalah ya kontak dengan orang yang undang Anda, ya siapin kopi KTP, pas foto, yang gini-gini nanti akan dikoordinasi lah sama Anda punya pengundang. Oke? Dan dari saya selesai. Oke?